Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bagus Maulana Diansyah dari Sistem Informasi Universitas Nusa Megara Kencana. Hari ini saya akan membahas makalah kami yang berjudul Pelecehan Seksual oleh Akademisi Berjabatan Tinggi di Indonesia dari Sudut Pandang Agama. Makalah ini disusun sebagai tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Hermansyah, SS.MAG dari Universitas Nusa Megara Kencana. Bersama ini saya mencoba merangkum inti makalah secara ringkas namun mendalam. Fenomena pelecehan seksual di kampus bukanlah hal baru. Namun yang menyedihkan, pelaku seringkali adalah orang-orang dengan jabatan tinggi seperti dosen, profesor, bahkan guru besar. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, bukan pemangsa. Di balik gelar akademik dan status sosial, ternyata masih ada celah besar dalam akhlak dan moralitas. Ini menandakan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu sejalan dengan keimanan dan integritas pribadi. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan manusia sangat mengecam perbuatan semacam ini. Makalah ini kami mencoba melihat persoalan ini dari sudut agama serta menganalisis kasus nyata di Indonesia. Ada 3 pertanyaan pokok dalam makalah ini. 1. Mengapa pelecehan seksual masih terjadi di lingkungan akademik, bahkan oleh orang berpendidikan tinggi? 2. Apa dampak psikologis, sosial, dan akademik terhadap para korban? 3. Bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kasus ini dan apa solusi yang ditawarkan? Tujuan kami adalah untuk memahami akar masalah, menggambarkan dampaknya, serta memberikan solusi dari sudut pandang Islam. Dasar teori Islam. Islam mengajarkan untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan menghormati sesama manusia. Dalam surah An-Nur ayat 30-31, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Perintah ini jelas menunjukkan pentingnya kontrol diri. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 32. Allah melarang mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Pelecehan seksual jelas termasuk kategori kejahatan seksual dan merupakan bentuk kezaliman. Dalam Islam, salah satu tujuan syariat adalah menjaga jiwa, hifz an-naf, dan menjaga kehormatan, hifz al-ird. Artinya agama punya peran besar dalam mencegah dan menyelesaikan masalah ini. Kami mengambil contoh dari kasus UGM pada tahun 2024. Guru besar Fakultas Farmasi Profesor Edi Meyanto dipecat karena terbukti melakukan pelecehan terhadap 15 mahasiswi. Yang mengejutkan, tindakan itu dilakukan sejak tahun 2022. Meski sudah dipecat secara akademik, ia masih menerima gaji karena status ASN-nya belum dicabut. Ini menimbulkan pertanyaan, seberapa serius negara dan intuisi dalam menindak kasus seperti ini? Ini menimbulkan pertanyaan, seberapa serius negara dan intuisi dalam menindak kasus seperti ini? Dari sisi agama, ini jelas menunjukkan penyalahgunaan amanah dan kekuasaan. Orang yang berilmu dan berkedudukan tinggi seharusnya lebih takut kepada Allah, bukan malah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepuasan pribadi. Faktor penyebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti ini terjadi. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa membuka celah terjadinya tekanan. Kedua, minimnya
sistem pengawasan baik secara internal kampus maupun secara moral pribadi. Ketiga, budaya patriarki, di mana dominasi laki-laki sering kali menekan suara perempuan. Keempat, kurangnya pendidikan akhlak. Meski seseorang memiliki gelar, bukan berarti ia memiliki karakter yang mulia. Disinilah pentingnya pendidikan berbasis nilai agama yang menyentuh hati, bukan hanya otak. Lalu kita bahas dampak terhadap korban. Dampak dari pelajaran ini tidak main-main. Secara psikologis, korban mengalami trauma, kecemasan, bahkan depresi. Secara akademik, mereka kesulitan fokus belajar, kehilangan motivasi, bahkan ada yang memilih berhenti kuliah. Secara sosial, korban sering mendapatkan stigma dan tekanan. Padahal dalam Islam, korban adalah pihak yang harus dilindungi, bukan disalahkan. Menyalahkan korban dalam bentuk kezaliman adalah bentuk kezaliman baru yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi. Solusi perspektif dalam Islam. Lalu bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini? Islam menekankan pentingnya keadilan. Pelaku harus diberi sanksi tegas agar menjadi pelajaran. Kedua, korban juga harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan secara psikologis dan sosial. Ketiga, konsep murakabah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Jika konsep ini benar-benar tertanam, seseorang akan takut berbuat buruk meskipun tidak ada manusia yang melihat. Dan terakhir, kampus dan negara harus berani menyediakan sistem pelaporan yang aman, yang tidak menyudutkan korban, tapi melindungi hak-haknya. Kesimpulan, pelecehan seksual di lingkungan akademik bukan hanya persoalan moral, tapi juga kegagalan dalam menanam nilai agama. Jabatan tinggi dan gelar akademik tidak menjamin integritas jika tidak dibarengi dengan iman dan akhlak. Solusinya bukan hanya sanksi, tapi juga edukasi, pendampingan, dan penguatan nilai spiritualitas. Penutup dari saya, semoga pembahasan ini menjadi refleksi bersama agar dunia akademik menjadi ruang yang aman dan bermartabat. Kalau Anda mempunyai pandangan atau pengalaman seputar isu ini, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.